Oke, jadi pada video ini kita akan membahas soal-soal pada besaran turunan. Soal nomor 1, mengapa volume termasuk besaran turunan? Kita definisikan dulu apa itu besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Kita tahu bahwa volume memiliki persamaan panjang kali lebar kali tinggi, yang mana memiliki satuan dasar meter. Dikali meter, kali meter. Hasilnya adalah meter pangkat 3. Kemudian kita tahu bahwa meter ini merupakan satuan yang berasal dari besaran panjang. Besaran panjang ini merupakan besaran pokok. Jadi jawabannya adalah karena volume diturunkan dari besaran pokok. Oke. Selanjutnya adalah soal nomor 2. Jika ibumu melarutkan 5 gram garam dapur ke dalam 250 ml air, berapakah konsentrasi larutan garam yang terjadi dalam satuan gram per liter? Yang ditanya adalah konsentrasi larutan. Kita tahu bahwa persamaannya adalah M sama dengan MT atau massa zat yang terlarut dibagi volume zat pelarut. Massa zat yang terlarutnya adalah 5 gram garam dapur. Jadi kita bisa tulis 5 gram dibagi volume pelarutnya, yaitu 250 ml. Kemudian kita menggunakan kesebandingan di sini untuk mengubah ke dalam gram per 1 liter. Kita tahu bahwa 1 liter itu sama dengan 1000 ml. Kita buat milinya di atas supaya bisa saling menghilangkan. Sehingga hasilnya adalah 5 dikali 1000 dibagi 250. Hasilnya adalah 20 gram per liter. Selanjutnya soal nomor 3. Jika kamu membuat larutan gula dengan cara memasukkan 20 gram gula ke dalam segelas air sebanyak 125 ml, berapakah konsentrasi larutan gula tersebut dalam satuan gram per liter? Ini sama seperti soal sebelumnya. Kita tahu bahwa persamaan konsentrasi adalah massa zat terlarut dibagi volume zat pelarutnya, yaitu 20 gram dibagi 125 mili. Ini kita ubah lagi ke dalam liter. Kita tahu bahwa 1 liter itu sama dengan 1000 mili. Kemudian kita hilangkan milinya sehingga didapatkan hasil 160 gram per liter. Oke. Selanjutnya soal nomor 4. Anita menanam kacang hijau dalam pot. Pada awal pengukuran tinggi kecambah dari permukaan tanah adalah 2 cm. Selang 5 hari kemudian ternyata tinggi kecambah menjadi 8 cm. Berapakah laju pertumbuhannya? Kita tahu bahwa persamaan laju pertumbuhan adalah R sama dengan delta H dibagi delta T, di mana delta H adalah H2, H akhir dikurang H awal. Begitu juga dengan T. T2, T akhir dikurang T awal. H2-nya, tinggi akhirnya adalah 8 cm. Tinggi awalnya adalah 2 cm. 5 hari kemudian berarti itu adalah waktu akhirnya. Berarti 5 hari minus waktu awalnya, yaitu 0 hari. 8 cm minus 2 cm. Hasilnya adalah 6 cm. Sedangkan yang bawah hasilnya adalah 5 hari. Sehingga hasilnya yang didapat 1,2 cm
per hari. Oke, selanjutnya adalah soal nomor 5. Kafas menanam jagung. Pada awal pengukuran, tinggi jagung dari permukaan tanah adalah 10 cm. Selang 2 minggu kemudian, ternyata tingginya menjadi 17 cm. Berapakah laju pertumbuhan jagung tersebut dalam satuan cm? Oke, ini sama seperti soal sebelumnya, di mana laju pertumbuhan itu mempunyai persamaan delta H dibagi delta T, di mana tinggi akhir dikurang tinggi awal, begitu juga dengan T2 minus T1. Tinggi akhirnya adalah 17 cm minus 10 cm. Cm-nya nanti aja ditulis di belakangan. Kemudian selang 2 minggu kita ubah ke hari aja, menjadi 14 hari dikurang 0. Ini cm per hari. Ya, hasil yang didapatkan adalah 0,5 cm per hari. Ini bebas, kalian mau ubah jadi minggu juga nggak masalah. Oke. Selanjutnya adalah soal nomor 6. Ini agak panjang ya. Misalnya, kamu akan membeli minuman segar untuk persiapan piknik. Di sebuah toko, kamu menemukan 2 cara yang mungkin untuk membeli minuman, yaitu 1 botol besar berisi 2 liter dengan harga 10.000 atau 6 kaleng berisi 250 dengan harga 2.000 tiap kalengnya. Oke, ini kita tulis dulu aja ya. 1 botol isinya 2 liter. Itu harganya adalah 10.000. Kemudian selanjutnya adalah 1 kaleng. 1 kalengnya itu 250 mili dengan harga 2.000. Pertanyaannya adalah, bagaimana kamu memutuskan membeli minuman botol atau minuman kaleng agar lebih ekonomis? Jawabannya yang pasti adalah menyamakan volumenya. Contoh pada kasus 1 botol ini, kita ubah saja menjadi 1 liter aja ya. Kita bagi 2 semua. Bagi 2 berarti setengah botolnya sama dengan 1 liter, harganya adalah 5.000 rupiah. Kemudian untuk yang 1 kaleng, untuk menjadi 1 liter itu kita kali 4. Menjadi 4 kaleng 1000 mili atau 1 liter, harganya adalah 8.000. Atau pada kasus ini kita dapat tuliskan sebagai setengah botol sama dengan 5.000 rupiah dibagi 1 liter. Ini kan kesebandingan ya. Atau biasa kita tulis sebagai 5.000 rupiah per liter. Kemudian sama seperti yang botol, 4 kaleng dapat kita tulis sebagai 8.000 rupiah dibagi 1 liter. Dengan kata lain, 8.000 rupiah per 1 liter. Jadi dapat disimpulkan bahwa kita lebih ekonomis membeli minuman botol dibanding dengan minuman kaleng. Pertanyaan yang A, berapakah volume minuman yang diperoleh dari 1 botol dan volume yang diperoleh dari 6 kaleng? Nyatakan setiap jawabanmu dalam liter. Oke, jadi dari soal kita ketahui bahwa 1 botol itu mempunyai volume 2 liter. Jadi nggak usah kita konversi lagi. Kemudian kalau yang kaleng, itu kan dia nanyanya 6 kaleng.
Berarti kan kita udah tahu nih kalau satu kaleng itu 250 mili. Ini kita kali aja 6. Kita kali 6. Dikali 6 jadi 6 kaleng sama dengan 6 dikali 250 mili sama dengan 1500 mili. Ini kita ubah ke dalam liter menggunakan kesebandingan. 1 liter sama dengan 1000 mili. Kita hilangkan satuannya, mili, mili, hasilnya adalah 1,5 liter. Jadi 2 liter dan 1,5 liter. Selanjutnya adalah pertanyaan yang B. Berapakah harga minuman tersebut per liternya jika membeli dalam botol? Hitung juga harga per liternya jika membeli dalam kaleng. Manakah yang lebih murah? Ini udah kita jawab ya. Untuk minuman botol itu harganya adalah Rp5.000 per 1 liter. Kemudian untuk minuman kaleng harganya adalah Rp8.000 per 1 liter. Jadi yang lebih murah adalah yang minuman botol. Selanjutnya adalah pertanyaan yang C. Jika kamu akan membeli minuman untuk acara yang lebih besar, kamu harus menyusun anggaran lebih dahulu. Dana yang tersedia adalah Rp50.000. Berapa liter minuman segar yang dapat dibeli? Oke, jadi kita punya dana 50.000. Ditanya berapa liter minuman yang dapat dibeli. Kita mempunyai data di sini ya, yang tadi di awal, bahwa kita tahu bahwa setengah botol itu memiliki volume 1 liter dengan harga 5.000. Nah, untuk mencapai Rp50.000, ini kan tinggal dikali 10 aja. Berarti tinggal dikali 10. Jadi ada 5 botol minuman yang memiliki isi 10 liter dengan harga Rp50.000. Jadi jawabannya adalah 10 liter. Oke.